Ya, pemirsa, pelaksanaan KTT G20 tahun ini mengundang banyak pengamatan, mulai dari pelaksanaannya yang berlangsung di Bali, negara undangan yang datang termasuk Presiden Amerika Serikat dan Cina yang hadir. Walaupun beberapa sosok yang ditunggu seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan tak bisa hadir secara fisik, dan Rusia sendiri diwakili oleh Menlunya Sergei Lavrov. Yang juga menjadi pertanyaan adalah menakar bagaimana komunikasi yang terbentuk antara pemimpin negara ini bisa terjalin, dan tentunya hasil yang ditargetkan oleh Indonesia juga bisa berjalan beriringan. Kita bahas dari kacamata hubungan internasional bersama dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Syah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore MNC News, salam dari Bandung. Salam juga dari Jakarta untuk Bandung, Bapak. Sehat-sehat selalu, Bapak. Terima kasih. Baik, Pak Reza, kita akan melihat sebenarnya menakar ini persiapan dari KTT G20 yang nantinya masih akan berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 16 November. Tapi Presiden dari Amerika Serikat dan juga Cina sudah datang. Bapak melihat kesiapan yang lebih dulu dari kedua negara yang bisa dibilang saat ini menjadi adik kuasa seperti apa, Pak, dengan datang ke G20? Ya, pertama saya salut pada pemerintah Indonesia ya. Kita sudah biasa melakukan kegiatan KTT semacam ini. Dan biasanya memang syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa itu berlangsung dengan baik, aman, dan semua pemimpin yang datang itu merasa nyaman. Karena mereka melihat bahwa kesiapan kita itu luar biasa, kemudian penanganan secara protokoler itu sangat detail, dan juga keamanan itu terpelihara dengan baik. Kedatangan tokoh nomor 1 Republik Rakyat Cina dan juga Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius. Mereka tidak mau mengalami yang namanya jet lag. Mereka tidak mau mengalami namanya kebingungan dengan lingkungan konferensi, dan tampaknya mereka ingin bahwa persiapan detail dari pertemuan mereka untuk G20 dan juga untuk hubungan bilateral RRC USA ini benar-benar tersiapkan dengan baik. Maka kita akan kaget nanti melihat, karena yang datang itu bukan hanya Presiden Amerika Serikat Joe Biden, tapi juga rombongan media istana, media White House. Dan ini jumlahnya bisa di atas 100 orang media. Dan ramai ya delegasinya. Betul, luar biasa delegasinya. Dan untuk itu kita harus benar-benar memerhatikan bukan hanya presiden, bukan hanya delegasi, tapi juga media massa. Karena media massa ini sangat galak, sangat sensitif, dan juga mereka bisa saja mengamati apa yang saja terjadi di Bali dan juga di luar Bali. Saya sangat berharap pemerintah Indonesia bisa menangani hal ini dengan baik. Dan kembali kepada dialog antara RRC dan Amerika Serikat, maka ini akan sangat penting bagi kita. Karena tidak mustahil di Bali nanti akan ada konsensus kedua negara, misalnya menyangkut hubungan bilateral. Kita tahu hubungan bilateral mereka itu ibarat dua kalajengking besar yang berada di dalam satu akuarium kecil. Jadi yang satu bergerak itu bisa menyakiti yang lain. Yang pertama, bilateral. Kemudian untuk regional itu isu Laut Cina Selatan, isu kebebasan di free navigation, kemudian isu Taiwan, kemudian isu lain seperti misalnya exclusive economic zone, dan walaupun kita tidak minta, Amerika Serikat juga akan berbicara soal Nine Dash Line, kemudian isu-isu global yang lain seperti kehidupan demokrasi dunia, kemudian isu-isu spionase industri Cina, kemudian isu-isu HAM di Cina seperti Uighur dan di Tibet. Ya, saya terus terang berpikir bahwa kedua negara ini masih menyimpan rapat-rapat apa tema bilateral mereka. Tidak akan dibukakan kepada publik, kita baru tahu nanti setelah ada joint communique dari kedua negara tersebut. Oke, bagaimana Indonesia menjadi penengahnya atau penghubung antara kedua pihak ini? Saya pikir kita tidak berada pada posisi untuk menjadi penengah, karena kita sadar diri. Diplomasi kita itu sifatnya low profile, high quality. Misalnya seperti kunjungan Bapak Presiden ke Ukraina dan Rusia. Kita tidak mengatakan bahwa kita akan menyelesaikan, tidak. Kita hanya mengatakan membuka ruang-ruang dialog. Tapi untuk hal ini, kita tidak perlu ambisius, kita sudah menyediakan lokasi yang sangat terhormat bagi mereka untuk berdialog, dan kita tidak ikut campur di dalam dialog tersebut. Kita hanya menyiapkan keamanannya, dan keamanan di dalam itu sudah kita buktikan ini akan steril bagi siapapun. Tidak ada aksi-aksi penyadapan, tidak ada aksi-aksi masuknya kekuatan yang tidak diinginkan. Silakan Amerika Serikat dan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina berada di suatu lokasi, dan mereka itu benar-benar nyaman. Mereka itu didampingin oleh Menteri Luar Negeri masing-masing, oleh Eselon 1 masing-masing, dan juga mereka membawa file-file yang luar biasa. Dan bagi Presiden Amerika Serikat tidak mustahil selain anggota delegasi yang tokoh
tokoh-tokoh White House maupun Pentagon maupun juga State Department, itu ada juga seorang tokoh yang akan menarik perhatian. Ini seseorang yang membawa tas besar, itu artinya adalah perangkat nuklir yang siap diledakkan dari manapun. Jadi saya sangat berharap dialog Itu akan dibawa ke Bali, Pak Reza? berjalan baik. Akan Ya. dibawa ke Bali? Iya, selalu bersama seorang presiden itu ada seorang istilahnya security, istilahnya itu state, namanya itu pengawal presiden, ya bagian keamanan itu selalu membawa suatu tas yang besar itu. Nuclear Kira-kira lebarnya warfare. itu setengah, ya jauh lebih besar daripada tas yang dipegang itu, jauh lebih besar. Itu kira-kira lebih besar daripada tas tas Ecolek atau tas jemaah haji Indonesia kalau berangkat ke luar negeri. Itu isinya adalah perangkat elektronik yang super sensitif. Di mana dari situ Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat dengan ID retina beliau dan voice recognition beliau itu bisa memerintahkan kekuatan-kekuatan Amerika Serikat dimanapun di dunia untuk melakukan sesuatu. Dan ini yang sangat ditakuti oleh negara-negara berhadapan dengan Amerika Serikat, karena tidak mustahil Amerika Serikat bisa melakukan sesuatu dari sudut yang terpencil di bagian dunia manapun. Dan untuk itu ya akan menarik, saya pikir nanti media massa akan bukan hanya memonitor Joe Biden, kemudian memonitor Menteri Luar Negeri, tapi juga akan memonitor siapa yang berada di belakang presiden dan membawa tas besar. Itu istilahnya dalam dunia intelijen itu football. Jadi dari kotak yang kita tidak tahu apa isi di dalamnya, tapi Presiden Amerika Serikat bisa memerintahkan itu menghidupkan instalasi nuklir di bagian manapun di dunia. Nanti ada di countersign dengan seorang pejabat lainnya di Washington DC. Oke, itu istilah football dipakai, mungkin yang bawa nuclear warfare itu jadi quarterbacknya seperti itu ya Pak Reza. Tapi betul. I hope everything goes well sih, karena kita tidak bisa membayangkan ya kalau misalnya sampai nuclear warfare itu bisa di-trigger hanya karena ada misunderstandings yang terjadi dalam dialog tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara lagi mengenai isu-isu yang dibawa oleh dua negara ini tadi. Kalau tadi Pak Reza menyebut ada Laut Cina Selatan yang juga menjadi concern dari Indonesia. Kemudian Nine Dash Line, spionase, kemudian juga beberapa kasus HAM di Cina. Kira-kira kalau dari kacamata atau perspektif Indonesia sendiri, isu mana yang juga bisa kita masuk atau kita jalankan, kita kawal seperti itu Pak, untuk tentunya keuntungan negara kita? Kita tidak bisa masuk. Sama sekali? Kita tidak bisa mempengaruhi. Even Laut Cina Selatan, Pak Reza? Secara tidak langsung kita bisa mempengaruhi ya. Kita tidak bisa misalnya Menteri Luar Negeri atau Presiden mengirimkan memo kepada Presiden Amerika Serikat agar isu-isu seperti ini di-highlight. Kita nggak bisa. Pada saat ini kita hanya menang tempat. Tapi begitu masuk kepada dialog, itu substansi dipegang oleh negosiator kedua negara tersebut dengan sepersetujuan presiden mereka, dan mereka sudah siap dengan berbagai dengan berbagai draft penyelesaian. Tapi dari seringnya kita berhubungan dengan Amerika Serikat, misalnya dalam berbagai dialog tingkat kepresidenan, dialog tingkat kementerian teknis, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, kementerian perdagangan, Amerika Serikat bisa melihat bahwa dalam hal terjadinya isu-isu sensitif seperti Laut Cina Selatan, kemudian Nine Dash Line, kemudian isu-isu HAM, itu adalah isu-isu yang sangat berhubungan dengan Indonesia. Jadi apapun hasilnya, kita secara psikologis akan mendukung kalau itu menyangkut Laut Cina Selatan dan menyangkut Nine Dash Line. Dan kita biasa tidak akan ikut campur kalau terjadi misalnya isu seperti Quad, isu seperti AUKUS, isu seperti Korea Utara, kita tidak ikutan. Tapi dua isu tadi itu, Laut Cina Selatan dan EEZ dan freedom of navigation, Laut Natuna Utara, Amerika Serikat tahu bahwa kita bersama mereka. Untuk perbatasan laut berarti ya secara konklusif seperti itu. Apa yang ingin kita bawa dalam isu-isu tersebut Pak Reza? Sekiranya, atau apa yang perlu kita bawa? Saya pikir Amerika Serikat sudah tahu persis apa yang kita kehendaki. Karena dialog kita dengan mereka itu sudah sangat baik. Dalam hal ini kita sudah tidak mungkin lagi berbicara soal substansi dengan negara manapun di dunia, kecuali menyangkut They know that we know lah ya. Betul. Kita hanya bisa berbicara level G20. Dalam hal ini kira-kira bagaimana joint communique-nya, kemudian bagaimana cara misalnya menyikapi serangan Rusia terhadap Ukraina, dan juga bagaimana caranya tercapai suatu draft komunike yang tidak akan ditolak oleh perwakilan Rusia. Jadi sekarang negosiasinya sudah sangat tinggi untuk draft dari joint resolution tersebut. Tidak boleh ada kesalahan ketik, tidak boleh kesalahan taruh titik.
koma, kemudian penentuan dari makro ke mikro, siapa melakukan apa itu harus sangat detail, tidak boleh ada salah lagi, tidak boleh ada salah sekecil apapun spelling. Saya pikir drafter sudah siap dengan kamus Oxford mereka masing-masing, karena kalau terdapat perbedaan dalam pemahaman istilah, Tafsiran? maka referensi digunakan adalah kamus bahasa Inggris Oxford. Dan Oke. untuk itu ya saya sangat berharap semua negara ini ikhlas gitu, bahwa mereka semua adalah problem solver. Mereka berdua bukan penyimpan masalah, tapi semua negara dalam G20 ini adalah pelaku aktif untuk suatu kehidupan dunia yang lebih baik, lebih bermartabat, lebih berpembangunan, dan lebih bisa saling bantu membangun transparansi. Dan juga saya sangat berharap Indonesia sudah siap dengan semua blueprint yang ada. Semua blueprint yang kita siapkan dari KTT Roma tahun lalu sampai sekarang, itu saya berharap trennya menunjukkan suatu tren yang positif. Jadi misalnya kita berbicara kesehatan, kita berbicara soal energi, kita berbicara soal transisi energi, transformasi digital maupun penguatan arsitektur kesehatan global, dunia hendaknya melihat bahwa kita sudah bekerja keras melebihi harapan semua untuk suksesnya G20 dalam minggu ini. Oke, nah tadi bicara mengenai joint resolution gitu antara Rusia dan juga Ukraina khususnya. Tapi kalau misal kita melihat undangan yang datang, Pak Reza, Rusia hanya diwakili, kita tidak menyebut hanya ya, karena dengan hadirnya Menlu Sergei Lavrov ini tampaknya memang membawa misi yang cukup berat begitu dari Presiden Vladimir Putin. Tapi Ukraina tidak datang. Bagaimana joint resolution-nya kira-kira bisa menjadi kesepakatan oleh semua pihak, terutama yang terlibat? Terus terang saya tidak mengetahui draft dari joint resolution tersebut. Tapi saya hanya bisa menduga berdasarkan pengalaman sejarah, maka joint resolution itu akan terdiri dari items. Misalnya kita semua bekerja keras menanggulangi COVID satu. Kemudian walaupun COVID itu menyebabkan ekonomi semua negara itu berjatuhan, tapi dengan semangat kerjasama maka kita semua bisa membangun. Kemudian perihal nanti ketaatan pada hukum internasional, semua akan ada suatu klausul yang mengatakan bahwa walaupun kita semua negara berdaulat, tapi kita memiliki persengketaan yang melibatkan anggota kita dengan pihak luar itu, dan tentunya semua berharap dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana dinyatakan di dalam UN Charter. Jadi ini adalah suatu cara untuk membuat Rusia setuju begitu. Dan kita saya pikir tidak akan menyebut kata Rusia tersebut. Dan saya pikir Indonesia akan belajar dari hasil KTT di Jerman bulan Juni kemarin, di mana hasil KTT Jerman itu sangat keras, sangat galak dan menekan Rusia dan menyebut Rusia sebagai negara agresor, negara yang bertentangan dengan hukum internasional, dan untuk itu harus dilucuti. Dilucuti itu secara ekonomi dan secara diplomatik dan juga secara militer. Jadi hal-hal semacam ini yang tidak akan pernah kita gunakan karena sangat sensitif. Kita sangat berkepentingan dengan berhasilnya kita sama-sama memiliki sebuah joint communique yang disepakati bersama. Dalam hal itu akan ada kosakata yang tidak perlu dikatakan tapi dimengerti oleh Rusia. Dan kalau kita berhasil menggunakan kata-kata tersebut, misalnya hukum internasional, kemudian penyelesaian sengketa secara damai, kemudian memerhatikan konsultasi dengan semua negara-negara di dunia, kemudian taat dengan prinsip-prinsip PBB dalam penyelesaian konflik, saya pikir Rusia mengerti bahwa dia dikritik tapi dia tidak disudutkan. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Iya, baik, pekerjaan yang sangat besar, mengingat ada beberapa negara yang tampaknya akan sedikit menyerang begitu narasinya untuk Rusia karena dianggap masalah ekonomi global atau skala global ini juga disebabkan oleh invasi militer Rusia atas Ukraina beberapa waktu yang lalu. Kalau misalnya kita lihat ini dibawa oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak untuk KTT G20, Pak Reza, bagaimana Indonesia bisa menanggapi atau mungkin ya katakanlah menjadi concern atau influence yang positif dalam hal ini. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Reza, kita akan lanjutkan, kita elaborasi lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Now akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now. Menko Marves Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan memastikan akan ada 17 kepala negara yang hadir dalam pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua Bali 15 hingga 16 November 2022. Sementara 3 presiden dipastikan tidak hadir secara fisik. Salah satu pemimpin yang dipastikan tak hadir adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brasil Jair Bolsonaro, dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador. Putin tak bisa hadir karena ada masalah yang harus diselesaikan di negaranya. Sementara Jair masih melangsungkan transisi pasca pemilu Brasil beberapa waktu lalu. Sementara Andres Manuel disebut Luhut dikenal memang tidak pernah keluar dari negaranya. Namun Luhut optimis akan ada hasil baik dari pertemuan di Bali, apalagi mengingat Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping memastikan kehadiran fisiknya dalam pertemuan antar 17 negara ini. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan pengamat hubungan internasional atau Prodi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Pak Teguh Reza Syah. Pak Reza. Selamat sore. Selamat sore, masih bersama kami. Pak Reza, tadi kita bahas sedikit mengenai ini ada indikasi serangan terhadap Rusia, narasi-narasi yang menyerang Rusia, terutama ini secara terang-terangan dibawa oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang seakan menyalahkan Rusia atas resesi dan juga masalah masalah ekonomi skala global yang terjadi terutama di negaranya. Kira-kira seperti apa dialog atau dinamika yang akan terjadi melihat kedatangan dari tokoh-tokoh ini? Saya pikir Rishi Sunak itu akan menggunakan momentum G20 ini pertama untuk memperkenalkan dirinya ya sebagai kepala pemerintahan di Britania Raya. Ini adalah forum yang sangat penting karena daripada dia keliling melakukan kunjungan bilateral ke banyak negara sekaligus, maka datang ke Bali ini semua manfaat dapat beliau rangkul. Bukan hanya dialog bilateral, tapi juga bagaimana penyelesaian masalah-masalah dunia lewat nantinya joint resolution untuk G20 tersebut. Dan ini merupakan suatu panggung diplomatik karena karena terus terang ekonomi Inggris sedang turun, kemudian krisis energi ini berkepanjangan, dan Inggris dan Amerika itu selalu duet dalam berbagai forum internasional. Iya. Jadi nanti yang dibawa oleh Rishi Sunak ini bukan hanya dia berbicara soal kepemimpinan di Inggris, kemudian bagaimana visi G20 ke depan, tapi juga kata kunci yang akan dia minta adalah krisis energi di Eropa ini harus terselesaikan. Karena nanti kita perhatikan kosakata yang digunakan oleh Inggris ini lebih keras daripada kosakata energi yang digunakan oleh negara-negara di dalam Uni Eropa yang memiliki ketergantungan tinggi pada gas Rusia seperti Jerman, Italia, dan Prancis. Mereka itu sangat hati-hati sekali sehingga tanpa sadar sekarang sudah terdapat blok atau kaukus di dalam EU sendiri. Dalam hal ini Inggris yang selalu duet dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang punya ketergantungan terhadap energi Rusia. Mereka itu mencoba lebih independen gitu ya. Dan bagaimana sikap Indonesia dalam hal ini tentunya nanti akan ada dialog-dialog bilateral ya. Untuk itu waktu itu sangat mepet. Dialog bilateral itu mungkin sekitar 10 menitan. Mungkin ada dialog bilateral Indonesia Amerika Serikat, Indonesia Inggris, Indonesia Jerman, Indonesia Cina. Pada saat yang sama, pada saat nanti dialog Indonesia dengan Inggris, ya tidak mustahil Inggris juga akan meminta tolong nanti masukkan kata-kata kunci di dalam joint communique, misalnya krisis energi. Dan tentunya kata kunci krisis energi ini adalah kata kunci yang makro, yang dialami oleh semua negara bukan hanya di dalam G20, tapi juga adalah di seluruh dunia. Dan ini kan membuat kita bersemangat nanti dalam joint communique akan ada kata kunci krisis energi, semoga dapat diselesaikan karena forum-forum G20 ini bukan forum keamanan, tapi forum pembangunan, forum kerjasama ekonomi, forum ahli teknologi, dan forum yang tertera dalam banyak Sherpa itu. Kemudian ya. Oke, nah yang jadi pertanyaan atau yang jadi kekhawatiran adalah ketika dialog ini bisa berjalan dengan narasi yang cukup panas seperti itu, Pak Reza. Mengingat juga karakter dan kemudian bagaimana rekam jejak dari Sergei Lavrov sendiri, apakah kita cukup optimis join komunike atau hasil akhir seperti itu bisa ada kesepakatan antara pihak-pihak ini? Saya pikir saat ini saya terus terang informasinya saya tidak punya ya.
semua pejabat Indonesia yang saya kenal, entah itu eselon 1, eselon 2 itu semuanya diam. Dan ini Oke. diperhatikan dengan baik oleh, saya pikir oleh semua negara di dunia bahwa joint communique ini sangat dirahasiakan. Bahkan media massa tidak ada yang tahu misalnya berapa kata, berapa pointers, dan apa saja kata kuncinya. Saya hanya bisa mereka-reka lewat pengalaman sejarah dan juga melihat bagaimana keadaan dunia ke depan. Narasinya pasti panas karena kita melihat dari pertemuan sebelumnya, pertemuan tingkat Menlu, itu Sergei Lavrov kan itu merasa dirinya tersudutkan. Iya, Kemudian beliau bergerak dibully. dari satu ruangan ke ruangan lain dengan kecepatan yang mendahului dari time frame yang ada. Kemudian beliau kembali ke Rusia pada lebih awal daripada negara lain. Kalau Barat menyebutnya ini Rusia itu walk out, tapi kalau kita menyebutnya tentunya agenda-agenda penting sudah diselesaikan oleh Sergei Lavrov, dan untuk itu dia hendaknya pulang untuk menyelesaikan berbagai isu yang lain. Agak unik hari ini karena tidak mustahil Putin itu dalam beberapa kesempatan itu memunculkan dirinya begitu. Sehingga bisa dilihat di dunia bahwa walaupun beliau tidak hadir secara fisik, tapi beliau memonitor. Dan uniknya Sergei Lavrov ini datang dengan full power. Dia mendapat mandat sedemikian rupa dari Presiden Rusia untuk berdialog dalam isu-isu apapun yang menyangkut Rusia dan menyangkut G20. Jadi ini akan berbeda. Jadi kualitas Lavrov ini bukan kualitas seorang Perdana Menteri, tapi sebagai seorang ketua delegasi yang mendapat mandat sepenuhnya dari Vladimir Putin. Cuma nanti bedanya pada saat nanti foto bersama, itu kan idealnya Putin itu di tengah di samping Presiden Indonesia, kemudian ada Xi Jinping, ada Biden. Joe Biden di sebelah kiri, dan kemudian mungkin karena Lavrov ini adalah Menteri Luar Negeri, maka posisinya itu akan agak Di luar sedikit ya. agak di pinggir. Mungkin 4 dari kiri atau 4 dari kanan dari Presiden Indonesia. Oke, posisi ini juga apakah bisa menjadi semacam citra ya bagaimana joint resolution tersebut atau ya siapa yang mengendalikan joint resolution, joint communique tersebut ke depannya, seperti itu Pak Reza? Saya terus terang tidak tahu di mana posisi draft tersebut. Sungguh saya tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dari sejarah, misalnya kita asumsikan ada 10 pointers atau 9 pointers. Nggak mungkin 17, tapi kira-kira 9 atau 10. Itu tentunya ada draft yang disepakati bersama. Nah, misalnya kalau berbicara soal COVID-19, kalau berbicara tentang isu recover together, recover stronger, kemudian isu itu berbicara tentang penguatan arsitektur kesehatan, kemudian transformasi digital dan juga transisi energi, saya pikir semua itu setuju. Dan tapi kalau sudah masuk kepada isu Rusia Ukraina, maka ini saya pikir akan sangat hati-hati. Saya pikir tidak akan ada kata kunci menyebut kata kunci Rusia, ataupun kata kunci Ukraina, ataupun kata kunci NATO, ataupun kata kunci pembatasan energi dilakukan oleh Rusia, itu tidak ada. Kita akan bersama-sama mencari kata kunci yang sangat demokratis, tapi kalau bahasa Jawanya itu ngono yo ngono neng jo ngono gitu. Jadi mereka itu ngerti bahwa sebenarnya ditujukan bagi mereka, tapi Indonesia dan kelihayan diplomatiknya menggunakan kosakata yang dimengerti oleh semua tanpa perlu dikatakan apa kata tersebut, tapi tertulis, dan nanti selanjutnya silakan masing-masing anggota G20 itu menafsirkan sendiri apa kata kunci tersebut. Jadi semacam apapun yang akan kita lakukan memang kita secara otomatis akan mendapat keuntungan seperti itu ya, Pak Reza. Berarti kalau misalnya kita sedikit mapping kaukus yang akan terjadi selama pelaksanaan KTT G20 dan juga setelahnya, berarti Amerika Serikat dan juga Inggris serta ally atau sekutu negara barat tersebut masih akan berada dalam posisi yang sama, kemudian Rusia, dan di mana posisi Cina serta kita Indonesia? Saya perhatikan Cina ini adalah termasuk negara yang diuntungkan ya dengan berjalannya krisis Ukraina dan Rusia. Karena walaupun Rusia itu sudah dipersulit hidupnya oleh negara-negara Barat dan juga negara-negara Uni Eropa, dan juga ditambah oleh negara-negara lain seperti Singapura, kemudian New Zealand dan Australia. Tapi Rusia tampaknya itu sudah sangat percaya diri, di mana krisis ini benar-benar sudah direncanakan krisis krisis akibat serangan Rusia ke Ukraina ini sudah benar-benar diperhatikan oleh Vladimir Putin yang mantan kepala KGB sebelum Februari tahun ini. Dan saya perhatikan nanti memang akan ada terjadi pengelompokan di mana Amerika Serikat dan Inggris itu satu blok. Mereka akan dengan sangat keras menyerang Rusia.
Satu, kemudian Rusia akan berada pada posisi yang defensif, dan untuk itu ya Rusia juga memiliki berbagai truf untuk menekan Inggris dan Amerika Serikat tersebut. Misalnya skenario, misalnya bagaimana kondisi sebenarnya daripada 911. Kemudian juga bagaimana perilaku HAM Amerika Serikat yang di satu sisi menekan negara lain, tapi dalam negerinya juga praktek serupa itu terjadi. Jadi Rusia akan bergerak dari posisi defensif ke netral kemudian ofensif, sedangkan Amerika Serikat dan Inggris akan bergerak dari posisi ofensif terus-menerus. Kemudian China akan berada pada posisi yang diam. Diamnya China itu adalah diam yang sangat mengagumkan begitu. Karena diam dari suatu negara yang mewakili 1,3 miliar penduduk dunia, satu, dan dan krisis yang berlanjut antara Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan Rusia itu kan menguras energi ke pihak-pihak yang bersaing tersebut. Dan untuk itu meningkatkan daya tawar diplomasi Cina di seluruh dunia. Jadi Cina akan banyak diam, dan Cina barangkali akan memberikan saran untuk penyelesaian krisis internasional. Karena kita perhatikan bersama, dengan berlangsungnya krisis dari bulan Februari ini, maka hubungan bilateral antara Rusia dengan Cina sudah semakin baik. Mereka memiliki perbatasan darat yang sangat panjang, kemudian juga memiliki berbagai koalisi diplomatik dalam BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Kemudian juga mereka berdua terlibat dalam suatu kerjasama namanya Shanghai Cooperation Organization, yang bahasa kuncinya, yang bahasa kerjanya itu bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Mandarin dan bahasa Rusia, dan melibatkan banyak negara-negara di Asia Tengah dan juga mantan Uni Soviet. Itu kira-kira posisi Cina. Cina akan banyak diam, tapi Cina akan ribut kalau dipertanyakan konsistensinya terhadap HAM. Kemudian bagaimana penanganan masyarakat minoritas dalam negeri, Cina akan sangat marah. Cina akan sangat marah kalau dipertanyakan masalah Belt and Road Initiative. Itu adalah posisi Cina. Kemudian Indonesia, ya kita berupaya bekerja keras pertama kali secara keorganisasiannya, di mana seluruh mekanisme dari hulu sampai hilir daripada G20 ini baik. Tidak ada cacat sedikit apapun, mulai dari aturan kedatangan pesawat sampai kepulangan pesawat tersebut. Dan juga saya yakin sepenuhnya ini menyangkut marwah Indonesia, nama baik Indonesia. Maka Bali itu suasananya itu akan kira-kira seperti Nyepi ini, sangat tenang, hening, tapi kegiatan level dunia sedang berlangsung. Itu pertama dari Indonesia, dan saya sangat berharap Indonesia ini adalah momentum kita untuk menyiarkan kepada dunia pencapaian diplomatik Indonesia. Walaupun Rusia, Meksiko, Brazil, dan Ukraina tidak hadir, tapi kita harus menyatakan pada dunia bahwa selain pencapaian namanya recover stronger and recover faster and recover stronger, bahwa praktek terbaik dari G20 ini sedang berjalan di dalam Indonesia dan sedang dipikirkan dengan sangat serius oleh negara-negara di dunia. Karena sesuai dengan tema dari MNC hari ini adalah Republik Indonesia dan tatanan global yang resilience lewat G20, saya pikir sangat tepat kalau dibawakan oleh Indonesia. Karena walaupun nanti kita bukan merupakan ketua lagi untuk tahun depan, tapi kita sudah menunjukkan kepada dunia bahwa sudah sangat banyak formula-formula yang bisa Indonesia praktekkan di dalam negeri, dan juga Indonesia bersama negara-negara mitra di seluruh dunia. Kita adalah negara unggulan di dalam ASEAN, negara unggulan dalam Indian Ocean Rim Association, negara unggulan dalam APEC, negara unggulan dalam Regional Cooperation Economic Partnership, negara unggulan di OKI, negara unggulan di gerakan non-blok. Jadi ide-ide besar nanti kalau disampaikan oleh Indonesia itu akan dimengerti oleh dunia secara lebih baik, karena saat ini ya kita satu-satunya negara non-aligned yang terbukti tidak berpihak kepada manapun. And well liked oleh mayoritas negara di dunia seperti itu. Betul. Ya. Baik. Pak Reza, apapun langkah atau katakanlah apapun joint communique yang akan dibentuk, kita harapkan bisa menghasilkan sesuatu yang tentunya paling baik ya bagi Indonesia sebagai host. Kita adalah host yang baik, kita juga akan ikut menjamin bagaimana kedamaian dan juga tadi ya visi misi dari KTT G20 ini akan terlaksana ke depannya. Pak Reza, dialog yang sangat insightful dan juga menarik sekali, tapi sayang karena durasinya sempit kita harus terpaksa sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Terima kasih sekali Pak Teguh Reza Syah selaku dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran atas waktunya bersama kami di MNC News Now sore hari ini. Sehat selalu Bapak, kita sama-sama kawal ya pelaksanaan KTT G20
G20 ke depan. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Pemirsa MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.